Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu kepala kepala sekolah yang sudah tergabung di dalam Kombel SMK Negeri 11 Seram Bagian Barat. Saat ini kami dari penggerak Kombel akan memberikan informasi penting berkaitan dengan praktik kinerja pimpinan, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa tombol akses atau menu akses untuk praktik kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah itu sudah bisa dilakukan ataupun sudah bisa diisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama halnya dengan yang Bapak Ibu lakukan kepada bawahan ataupun guru-guru di unit kerja Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu juga akan dilakukan penilaian oleh atasan Bapak Ibu melalui tim kerja yang dibentuk oleh satuan di atas setingkat di atas dari unit kerja sekolah masing-masing Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan bahwa periodenya yaitu dari April sampai Juni 2024. Pelaksanaan kinerja kepala sekolah di PMM dimulai kami siap membantu Anda. Jadi sebelum hal ini disampaikan, Bapak Ibu sekalian di sini dikatakan bahwa mungkin ada beragam pertanyaan di benak tentang pelaksanaan kinerja. Nah, pertanyaan seperti ini. Kinerja apa yang akan diobservasi? Kemudian seperti apa tahapannya dan siapa saja yang akan terlibat? Nah, di sini akan dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat satu persatu. Lakukan pelaksanaan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu eh, kinerja kepala sekolah dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan target perilaku. Misalnya rapat dewan guru, pertemuan dengan orang tua murid dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Jadi ini alurnya Bapak Ibu sekalian. Ini misalnya Bapak kepala sekolah X, kemudian kepala sekolah Y, dan kepala sekolah Z. Statusnya itu masuk sebagai pegawai. Jadi awalnya kan Bapak Ibu masuk di PMM selaku pejabat penilai, sekarang Bapak Ibu masuk selaku pegawai. Nah, di atas Bapak Ibu itu ada pengawas sekolah yang masuk dalam tim kerja. Yang ini yang nantinya akan melakukan observasi dan evaluasi terhadap Bapak Ibu sekalian pemantauan. Kemudian di atas itu lagi ada Kepala Dinas Pendidikan selaku pejabat penilai kinerja. Jadi pejabat penilai kinerja Bapak Ibu adalah Kepala Dinas Pendidikan. Nanti yang di bawah Kepala Dinas Pendidikan itu Bapak Ibu akan diawasi dan dimonitoring, dipantau langsung oleh pengawas sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tahapan yang harus dilewati oleh Bapak Ibu sekalian. Sama halnya dengan Bapak Ibu guru yang telah melakukan observasi ataupun diskusi persiapan dengan Bapak Ibu kepala sekolah sebelum melakukan observasi di kelas, Bapak Ibu kepala sekolah juga harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan diskusi persiapan atau persiapan observasi dengan atasan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini tahapan pelaksanaan sebagai pegawai untuk kepala sekolah. Jadi status Bapak Ibu selaku pegawai dalam jabatan kepala sekolah, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Persiapan observasi. Pertama, Anda akan memilih target perilaku, menentukan upaya untuk memenuhi target perilaku, dan menentukan jadwal observasi dengan pengawas sekolah. Bapak Ibu berdiskusi dengan pengawas sekolah, kemudian menentukan target perilaku, dan menentukan jadwal observasi bersama pengawas sekolah. Jadi Bapak Ibu melakukan hal ini sebelum diobservasi. Diskusi dengan pengawas, ya, misalnya ini target perilaku ini apa-apa yang akan Bapak Ibu lakukan di periode ini. Kemudian jadwalnya Bapak Ibu diskusikan setelah disepakati dengan pengawas sekolah, barulah diinput ke dalam ataupun diisi pada menu praktik kinerja Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua yaitu observasi praktik kinerja. Pada langkah ini Bapak Ibu akan melaksanakan tugas dan diobservasi secara langsung oleh pengawas sekolah seperti Bapak Ibu melakukan observasi langsung kepada para guru di dalam kelas saat proses pembelajaran maupun uh, RPP atau rencana pembelajaran dibuat oleh para guru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada pada diskusi tindak lanjut.
waktunya Anda dan pengawas sekolah berdiskusi tentang apa saja hal yang perlu dipertahankan dan diperbaiki berdasarkan catatan hasil observasi. Jadi seperti catatan hasil observasi yang Bapak Ibu Kepala Sekolah berikan kepada para guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga akan diberikan catatan hasil observasi oleh para pengawas sekolah. Kemudian Bapak Ibu ada dalam upaya tindak lanjut saatnya Anda melaksanakan upaya yang sudah didiskusikan dengan atasan sebelumnya. Upaya ini dapat dilakukan dalam dan di luar PMM. Jadi Bapak Ibu bisa lewat platform Merdeka Mengajar maupun di luar itu. Selanjutnya Bapak Ibu refleksi tindak lanjut. Refleksi tindak lanjut adalah gunakan momen ini untuk mempelajari lagi sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai dan apa saja hal yang dapat diperbaiki pada semester depan bersama pengawas sekolah. Jadi refleksi ini kita berefleksi untuk hal apa yang lebih baik atau ikut memperbaiki diri pada periode selanjutnya. Nah, pertanyaan umum tentang pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Ini yang paling paling banyak ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Apakah PLT kepala sekolah bisa melakukan pelaksanaan kinerja? Jawabannya Bapak Ibu, PLT kepala sekolah tetap bisa melakukan pelaksanaan kinerja setelah melakukan konfirmasi data dan mengajukan perencanaan kinerja. Yang berikut, apa yang akan dilakukan tim kerja penilai kinerja? Tim kerja akan mendampingi kepala sekolah melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja melalui observasi praktik kinerja. Tim kerja ini yang tadi para pengawas itu Bapak Ibu, yang akan mendampingi dan melakukan pemantauan terhadap Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing. Terakhir, apa yang dilakukan pejabat penilai kinerja? Pejabat penilai kinerja memantau tim kerja dalam memantau dan membina kinerja kepala sekolah. Pejabat kinerja ini adalah kepala dinas Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam melakukan praktik kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Sekian dan